Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nurattilal Qur'ana tartila. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana nabiyyan wa rasula. Wa ala alihi tahura wa ashabihi abrara amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Saudaraku para pecinta Al-Quran yang dimuliakan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biiznillah Allah pertemukan kita dalam satu forum yang sama-sama kita tahu diberi nama Senandung Al-Quran. Kenapa diberi nama Senandung Al-Quran? Karena forum ini terkoneksi dengan sebuah program televisi, yakni MNC Muslim, yang juga diberi judul dengan Senandung Al-Quran. Yang mana program ini insya Allah akan tayang setiap hari Sabtu dan juga Minggu, jam 9 pagi, kemudian akan ditayangkan ulang di hari yang sama jam 4 sore. Di dalam program ini, insya Allah kami akan menyajikan satu disiplin ilmu yang menurut kami sudah langka dipelajari. Apa itu? Ilmu naghamul Quran atau seni membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan adanya forum ini bisa semakin membuat diri kita semakin cinta dan semakin mesra bersama Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nagham itu secara bahasa adalah an-naghamatul ammah, yakni lagu-lagu secara umum, secara luas. Akan tetapi secara istilah, naghamul Quran itu atau nagham itu adalah lagu-lagu yang cocok untuk dibuat membaca Al-Quran. Sehingga lagu ini disebut sebagai at-taghanniyatul Qur'aniyah atau lagu-lagu yang berkarakter Qur'ani. Yang mana lagu tersebut umumnya berjumlah 7. Yang disingkat oleh ahli tilawah ini dalam satu kalimat bihisrin jasadin. Baknya itu adalah bayati, kemudian haknya adalah hijazi, sodnya adalah soba, kemudian raknya rasta, jimnya adalah jiharka, kemudian sinnya adalah sika, yang terakhir dalnya adalah nahawanda, dinisbatkan kepada huruf terakhir daripada nama lagu, yakni nahawanda. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga lagu yang di luar 7 macam lagu ini, tetapi lagu ini jarang dipergunakan karena dianggap kurang begitu cocok untuk dibuat membaca Al-Quran, yakni yang disebut sebagai lagu banjaka. Nah, sebelum kita mempelajari secara detail lagu demi lagu, variasi demi variasi, maka ada baiknya kalau
kita mendalami terlebih dahulu dasar-dasar disiplin ilmu nazamul Quran itu sendiri. Sebab ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Maka di sini sebelum saya selaku khadim di dalam program ini mengupasnya secara menyeluruh, izinkan Al-Hakir untuk mengupas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Sadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bacakan Al-Muzammil ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Yang mana di dalam ayat yang keempat, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentartilkan Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, apa makna daripada tartil itu sendiri? Tartil itu ada yang menafsirkan dengan bayyinhu tabyina. Wat tabyin la yatimmu illa bi izhari jami'il huruf wa tawfiti haqqiha minal isba'. Jadi yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila itu jelaskanlah dengan sejelas-jelasnya. Sementara bacaan yang jelas itu tidak akan sempurna terkecuali dengan menjelaskan seluruh huruf-hurufnya. Dan memenuhi hak-hak daripada huruf itu secara penuh, secara total. Makanya Ibnul Jazari di dalam kitabnya mengupas makharijil huruf menjadi
pembahasan yang pertama sebelum mengupas yang lainnya. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiku bi afsahil lughati. Jadi kata beliau, idh wajibun, karena merupakan satu kewajiban bagi orang yang hendak membaca Al-Quran, qabla syuru', sebelum dia memulai membacanya, ayya'lamu, hendaknya mengetahui apa yang perlu terhadap apa dia mengetahui. Yang pertama disebutkan makharijal hurufi, makharijal huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf, wasifati, dan juga sifat-sifat huruf itu sendiri. Agar apa? Liyantiqu bi afsahil lughati, agar bisa mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih yang ada di atas muka bumi ini, yakni bahasa Al-Quran. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan lagi tentang makna tartil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amarallahu ta'ala jalla sana'uhu bitartilil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat firman-Nya warattilil Qur'ana tartila memerintahkan untuk mentartilkan Al-Qur'an. Ay iqra'hu ala tu'adatin wa tamahulin wa tabyini hurufin bihaitsu yatamakkanu as-sami' min isti'abihi wa tadabburi ma'anihi. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu atau rattilil Qur'ana tartila, ay iqra'hu, bacalah Al-Qur'an itu secara hati-hati, penuh kewaspadaan agar tidak terpeleset ketika membacanya. Artinya keluar dari jalur-jalur hukum yang sudah ditentukan di dalam membaca Al-Qur'an. Wa tamahulin, dan juga perlahan-lahan, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru. Wa tabyini hurufin, dan menjelaskan huruf-hurufnya. Bihaitsu yatamakkanu as-sami' min isti'abihi. Nah, perkiraan daripada pelannya seperti apa, ya, perlahan-lahannya seperti apa, ya, sehingga ketika dibaca hati-hati, perlahan-lahan, maka insyaallah akan jelas hurufnya. Yakni sekiranya orang yang mendengarkan itu memungkinkan untuk mengkoreksi dan menghayati maknanya. Jadi itu makna daripada tartil. Nah, oleh sebab itu terkait dengan tartil ini juga terkait dengan tempo bacaan atau tempo daripada bacaan Al-Quran itu. Jadi perlahan-lahannya seperti apa sih? Nah, di sini saya sedikit ingin mengupas tentang tempo bacaan Al-Quran. Tempo yang paling baik itu warattilil Qur'ana tartila, yakni tartil, maka disebut sebagai murattal ketika Al-Quran itu dibaca dengan tempo tartil. Dan ini yang
paling bagus ketika dibuat sebagai bacaan sholat. Ketika dibuat sebagai bacaan sholat. Baik sendiri, terlebih lagi ketika menjadi imam. Seperti apa tartil itu? Ya salah satu contohnya seperti yang saya baca di awal, yakni surah Al-Muzammil itu termasuk dalam kategori tartil. Dan juga terkait dengan tempo ini, ya, ada juga yang disebut sebagai at-tahqiq. At-tahqiq. Maka ketika membaca Al-Quran dengan tempo seperti ini disebut sebagai muhaqqaq. Seperti apa contoh at-tahqiq ini, tempo at-tahqiq ini? Seperti halnya orang ketika ngajarin anak-anak. Namanya kita ngajar anak-anak, ya. Kalau langsung diberi diberi bacaan murattal, puyeng dia bagaimana ngikutinnya. Maka dipelankan ketika mengajarkannya, mentransformasi bacaan Al-Quran itu. Nah, kita sering mendengar ketika guru kita mengajari anak-anak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tempo namanya muhaqqaq. Nah, ketika tempo yang sejajar dengan muhaqqaq ini kemudian diberi yang namanya sentuhan lagu, salah satu dari 7 macam lagu, maka dia disebut sebagai bacaan mujawwad atau mujawwadah. Misal seperti qori-qori ketika diundang acara maulid, acara perkawinan dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu minhu qalila. Nah, itu contoh daripada mujawwad. Ada lagi yang lebih cepat daripada tartil itu disebut sebagai tahdzir. Maka kalau membaca dengan tahdzir ini, ya, tentunya panjangnya jauh lebih pendek daripada ketika membaca dengan mujawwad ataupun membaca dengan murattal. Contoh seumpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu contoh daripada tempo tahdzir. Biasanya dipergunakan bagi
orang yang sedang menghafal Al-Quran ketika murojaah. Jadi mengulang-ulang hafalannya, jadi kejar setoran ya, agar sehari bisa mengulang misalnya 10 juz kah atau 5 juz kah, begitu. Nah, ada satu lagi tempo itu ya yang disebut sebagai at-tadwir. Tadwir ini tempo pertengahan di antara tartil dan tahdzir. Ya. Nah, ini juga biasanya dibuat ngimamin sholat juga. Maka ketika kita mendengar bacaan ketika mengimami sholat ya, semisal di Masjidil Haram, di An-Nabawi seumpamanya, kalau saya perhatikan ada beberapa syekh itu yang menggunakan temponya adalah lebih cepat daripada at-tartil. Misalnya Syekh Makhir Al-Muaikili itu coba diperhatikan, beliau agak lebih cepat daripada bacaan tartil ya. Yang tartilnya benar-benar konsisten itu ada beberapa syekh ya, lupa saya namanya. Nanti bisa saya kirimkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan tempo-tempo bacaan. Nah, bagaimana pandangan ulama tentang hukum melakukannya ya? Baik, di sini sedikit saya bacakan ya. Wala khilafa bainal ulama anna qira'atal Qur'ani bitartil bima'na at-tajwid wa huwa tabyinul huruf wa tahsinul makharij wa izharul maqati' husna matlubin innamal kalam fit taghanni bihi wa talhinihi hal huwa jaizun am mamnu'un. Ulama tidak berbeda pendapat tentang bahwasanya Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan tartil bimakna tajwid, dengan makna tajwid membaguskan ya, sehingga temponya disebut sebagai mujawwad ya. Wa huwa tabyinul huruf, yaitu menjelaskan huruf-hurufnya, wa tahsinul makharij, dan memperbagus makhraj-makhrajnya, wa izharul maqati', dan menjelaskan tempat-tempat terputusnya, alias kapan mesti berhenti, kapan memulai dan lain sebagainya. Husna matlubin, sehingga benar-benar bagus seperti halnya yang dikehendaki. Itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kalau semuanya dipenuhi kriteria tadi. Nah, terus terkait dengan taghanni, yakni irama dan lagu, innamal kalam fit taghanni wa talhinihi hal huwa jaizun am mamnu'un. Cuma pembahasan ya tentang taghanni atau irama, lagu atau irama, apakah itu boleh ataukah dilarang dalam arti makruh. Nah, di sini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wa qad ikhtalafat fihi ara'ul a'immatil fuqaha, dan sungguh berbeda-beda terkait dengan hal itu pendapat-pendapat imam-imam ahli fikih. Mereka berbeda pendapat taba'an li ikhtilafis sahabah,
Karena mengikuti terhadap perbedaan pendapat yang sudah ada di kalangan sahabat wa tabi'in dan juga tabi'in. Wa nahnu nadhkuru madzahibahum ma'a adillati kulli fariqin bi syai'in minat tafsil. Dan kami insyaallah akan menuturkan pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat beliau disertai dengan argumentasi dari setiap golongan secara terperinci. Fanaqulu wa minallahi nastamiddul auna. Kemudian tiada kata dari kami, ya, kami hanya bisa mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya kami kami berserah, kami berpasrah, kami bersandar agar kami diberikan pertolongan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti apa pandangan daripada fuqaha ini, insyaallah kita lanjutkan kajiannya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wal afwa.